Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala alaina rasulan min waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwal hayyul qayyumur rahman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'du. Pemirsa sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membicarakan menggapai keberkahan waktu subuh. Salah satu waktu yang sangat istimewa dan banyak mendapat keberkahan di dalamnya adalah waktu subuh. Sehingga waktu subuh ini atau salat subuh itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Antara lain disebutkan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Begitu banyak subuh itu disebutkan dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq, itu subuh itu. Wal fajar, subuh. Wal fal mughirati subha, itu juga subuh. Dan disebutkan begitu banyak kemuliaan dan keberkahan waktu subuh tersebut. Atau dalam surah Al-Qadar ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, itu subuh semua. Pemirsa sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penelusuran terhadap hadis-hadis Rasulullah, terutama dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, ada 5 amalan subuh yang perlu untuk kita lakukan dan jangan ditinggalkan pada waktu subuh. Yang pertama amalannya adalah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ini penting. Jadi qobliyah subuh itu ada 2 rakaat sebelum subuh, itu sangat baik dan memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh itu, sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnahnya saja. Dengan melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya itu sungguh luar biasa. Maka orang yang terkaya di atas dunia ini bukanlah Syanu, bukanlah siapa. Atau kalau kata Cak Lontong, orang yang terkaya di dunia itu Kamidi, itu humornya Cak Lontong. Sebenarnya orang yang terkaya di dunia itu bukan siapa-siapa, ialah orang yang sempat melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh atau salat subuh itu sendiri. Itulah orang yang terkaya karena mendapatkan dunia dan seisinya. Itu yang pertama, amalan subuh jangan lupa dilakukan. Yang kedua, amalan subuh yang perlu untuk kita lakukan adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu luar biasa keutamaannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mendapatkan sholat malam atau melaksanakan sholat malam secara penuh pada malam hari itu. Ada orang melaksanakan sholat malam dari sudah isya sampai subuh, pahala luar biasa. Tapi ada orang yang saat sempat subuhnya berjamaah, dia mendapatkan pahala sholat malam secara full, walaupun dia mungkin tidak sempat melaksanakan sholat malam tersebut. Sempatkan berjamaah. Kemudian amalan subuh yang selanjutnya yang perlu untuk kita lakukan adalah, itu hendaklah kita berimpak atau bersedekah pada waktu subuh. Luar biasa keutamaan bersedekah atau berimpak pada waktu subuh tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani.
Jadi setiap subuh itu malaikat datang ke bumi ini, ada dua malaikat. Malaikat yang pertama itu fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumpiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih banyak bagi orang yang sudah berimpak pada pagi hari ini. Itu doa malaikat yang pertama. Malaikat yang selanjutnya atau yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang harta, pada orang yang telah menahan dirinya tidak mau berimpak pada pagi hari ini. Jadi semoga kita masuk doa malaikat yang pertama, yakni diberi ganti yang lebih banyak, diberi keberkahan yang lebih banyak dengan bersedekah subuh. Sedekah selain subuh boleh, bagus, baik, Pak Afdol. Tetapi kalau dilakukan pada waktu subuh, itu sungguh luar biasa, ada keberkahan dan keistimewaan tersendiri. Kemudian yang keempat, amalan subuh yang jangan lupa dilakukan, itu adalah bekerja atau beraktivitas pada waktu subuh. Bekerja. Nabi Muhammad SAW mendoakan umatnya yang bekerja atau beraktivitas pada pagi-pagi hari, pada waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang telah bekerja pada pagi-pagi harinya, subuh-subuhnya. Atau kata orang Bengkulu pagi butuh, ya. Atau kata orang itu akap-akap tadi, pagi-pagi nian. Dia sudah bekerja, beraktivitas, Allah senang, Allah ridho dengan umat Nabi Muhammad yang bekerja pada waktu subuh tersebut. Dapat keberkahan, beraktivitas. Yang ke pasar lah, yang ke kantor lah, yang mengajar lah, ya, maka disempatkan itu beraktivitas pada waktu subuh. Kemudian yang terakhir, amalan subuh yang jangan lupa dilakukan adalah berdoa khusus pada waktu subuh. Nabi Muhammad SAW mengajarkan ada doa-doa yang diajarkan Nabi agar dibaca pada waktu subuh. Begitu banyak. Antara lain Nabi mengajarkan doa agar diberi kesehatan. Doa minta sehat. Seperti dalam hadis diajarkan, Nabi mengajarkan doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya, intinya adalah semoga Allah memberikan kesehatan pada badan kita, pada pendengaran kita, dan pada penglihatan kita. Doa seperti itu dibaca pada waktu subuh. Ya, ada doa-doa lain sebenarnya, tapi antara lain adalah doa agar diberi kesehatan tadi. Semoga kita bisa mengamalkan 5 amalan subuh ini. Salat sunnah qabliyah subuh, subuh berjamaah, berimpak pada waktu subuh, beraktivitas bekerja pada waktu pagi-pagi hari tersebut, dan berdoa pada waktu subuh. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan waktu subuh tersebut, sehingga kita mendapatkan sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.